Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi bahasan kita tentang komputer numerically control. Nah, kita sudah melihat bagaimana cara kerjanya mesin CNC. Begitu cepat, begitu mudah, dan begitu presisi. Padahal kalau kita membuat ulir pakai mesin konvensional, maka kita harus sangat berhati-hati sekali dengan kekhawatiran nanti jangan-jangan yang kita makan pakai pahat justru malah bukitnya, sehingga tidak jadi ulir, malah jadi poros halus saja. Nah, kita bikin poros pun harus selalu mengukur, jangan dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, jangan-jangan terlalu kecil. Kalau sudah terlalu besar memakannya, memotongnya terlalu banyak, poros yang sudah terlanjur terlalu kecil tidak bisa dibesarkan lagi. Nah, sedangkan apabila menggunakan CNC begitu cepat tanpa rasa kekhawatiran sama sekali. Nah, tentu ini adalah kita berpikir gimana pengukuran itu sebenarnya. Kalau kita biasanya kita ukur, tidak berani kita ngepaskan betul, kita pasang di sini pas betul, tidak berani. Mesti kita lebih sedikit, kita ukur lagi, kita potong sedikit lagi, diukur lagi, potong sedikit lagi, sehingga sampai kepada diameter yang diinginkan. Tapi dengan mesin CNC, kita lihat begitu cepat sekali. Seakan-akan tidak diukur sama sekali, tapi kok bisa pas. Nah, kita lihat gimana sih sistem pengukuran pada CNC. Oke, bahasan baru kita yaitu sistem pengukuran pada CNC. Baik, dalam sistem pengukuran pada CNC, itu bisa kita lihat seperti ini. Komponen-komponennya secara garis besar seperti ini. Di sini ada pengukurnya. Kemudian di sini ada penggeraknya. Kemudian di sini ada pembandingnya. Sehingga gerakannya bisa dilihat dan dibandingkan dengan posisi yang dikehendaki. Oke, ini hanya sekedar pembukaan saja. Kita lanjutkan lagi. Sistem pengukuran pada CNC secara garis besar bisa kita bagi menjadi dua, yaitu ada sistem pengukuran secara langsung, ada yang tidak langsung. Juga bisa kita bagi dua lagi, mutlak atau absolut, dan penambahan atau biasa disebut inkremental. Kemudian kita lanjutkan lagi, bisa juga dibedakan menjadi dua, yaitu sistem pengukuran analog dan pengukuran digital. Oke, lebih lanjut kita bisa masuk dulu apa itu pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Pengukuran pada CNC dilihat dari tempat pengukurannya. Tempatnya ini diingat-ingat, maka dibagi dua, yaitu pengukuran langsung dan tidak langsung. Kita lihat, nah di sini adalah pengukuran yang langsung. Maksudnya pengukuran langsung bagaimana? Yaitu alat ukur langsung dipasang pada eretannya. Jadi seperti ini. Geraknya langsung bisa dilihat di sini, dideteksi di sini. Kita lihat di sini, dengan melihat di sini, maka akan nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Terang, gelap, terang, gelap, terang, gelap. Dengan mengukur, menghitung berapa kali terang dan gelapnya, maka diketahui posisinya. Jadi alat ukurnya langsung ditaruh di eretan sini. Kalau kita lihat di buku gambarnya seperti ini. Langsung pada gerakan yang sebenarnya. Itulah yang disebut sistem pengukuran langsung. Sedangkan pengukuran yang tidak langsung itu tidak dipasang pada pergerakan aslinya. Tapi alat ukur dipasang pada poros yang menggerakkan gerakannya tadi. Jadi kalau di sini misalkan ulir, di sini ada motor, di A ini motor, maka motor menggerakkan ulir, ulir menggerakkan eretan di sini. Nah, yang diukur bukan gerakan eretan, tapi yang diukur adalah putaran
porosnya. Dipasang disk encoder seperti ini, namanya disk encoder. Di sini ada sensor cahaya, di sini ada pemancar cahaya LED atau lampu yang menembus lubang-lubang di sini. Kalau dilihat dari samping seperti ini. Sehingga dilihat dari sensor cahayanya, maka kalau ini berputar, kelihatan terang gelap, terang gelap, terang gelap seperti itu. Jadi lampunya seakan-akan mati, hidup, mati, mati, hidup, mati. Dengan menghitung berapa kali hidup dan matinya ini, maka dapat diketahui berapa jarak perpindahan. Inilah pengukuran yang tidak langsung. Terus kenapa kok ada yang langsung, ada yang tidak langsung? Ini berbagai macam pertimbangan. Di antara keduanya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau metode yang langsung seperti ini, kelebihannya apa? Dia langsung tahu posisi yang sebenarnya. Tidak terganggu oleh defleksi-defleksi yang ada di sini. Kita tahu setiap benda di dunia ini mempunyai kelenturan. Kadang kecil, kadang besar. Kalau karet, maka dia lenturnya panjang, molornya panjang. Kalau besi juga seperti itu, logam juga seperti itu. Nah, kadang-kadang kalau pakai pengukuran yang tidak langsung seperti ini. Nah, di sini karena ada beban, maka di sini sudah diputar, di sini masih tertinggal. Karena ada defleksi puntiran di sini. Ada puntiran yang molor. Ada molor sehingga sudut di sini dengan di sini tidak sama. Ini menyebabkan yang diukur di sini akhirnya tidak tepat kalau pengukurannya tidak langsung. Selain itu, ada juga di sini backslash namanya. Mesti ada kocaknya. Waktu maju sama waktu mundur, maksudnya kocak bukan lucu ya. Kocak di sini ada selanya. Antara bukit satu dengan bukit yang lain ada selanya, sehingga ketika maju dan ketika mundur tidak akan sama. Ada kelonggarannya. Sehingga sini sudah diputar, sini belum bergerak ternyata. Inilah akibat adanya backslash itu, sehingga pengukuran yang tidak langsung tidak tepat pengukurannya. Akan tetapi dia punya kelebihan. Apa kelebihannya? Yaitu cara pemasangannya jadi mudah. Dibandingkan dengan seperti ini, dia masangnya harus di tempat yang sangat sulit dan panjang sepanjang, yaitu pergerakan seperti ini. Maka alat ukurnya harus sepanjang pergerakan. Masangnya tempatnya kadang-kadang kesulitan. Tapi kalau alat ukur yang tidak langsung seperti ini, cukup di ujung sini saja. Maka dengan mengukur sini, maka diketahui gerakannya. Sehingga mudah, alatnya pun juga jadi murah. Oke, itulah di antara kelebihan dan kekurangannya. Maka apabila kita memakai pengukuran yang tidak langsung seperti ini, kita harus memain-mainkan program di komputer untuk mereduksi backslash, mereduksi gangguan-gangguan yang lain, defleksi dan lain-lain sebagainya. Maka harus diatur, dimodifikasi sedemikian rupa pakai programnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini contohnya dipasang di ujung ulir. Itulah pengukuran langsung dan tidak langsung. Kemudian bisa juga dibedakan menjadi dua dari segi metodenya. Maka pengukuran pada CNC bisa dibagi dua. Ada yang absolut, ada yang inkremental, mutlak dan penambahan. Bagaimana ini? Kita lihat. Kalau absolut, maka alat ukur yang digunakan di setiap tempat ini dikodekan sendiri-sendiri. Kebetulan ini dikodekan dengan kode biner, masih banyak lagi dengan kode-kode yang lain. Kode biner itu adalah di sini kalau gelap ini adalah 0, kalau terang ini adalah 1. Kalau kita lihat di sini, posisi di sini 0, 0, 0, 0, 0, 0.
Sedangkan di sini 0,00001. Di sini 0,00010. Di sini 0,00011. 0,000 ini adalah angka ke 0 dalam biner. 001 adalah angka 1 dalam bilangan biner. Seperti ini. Lebih jelasnya untuk bilangan biner bisa dilihat di video lain, yaitu konversi bilangan. Oke. Nah, dengan seperti ini, maka seandainya ketika berada di tengah-tengah sini listrik mati, jelek. Ketika hidup lagi, dia langsung tahu di mana posisinya. Karena masing-masing tempat punya kode sendiri-sendiri, sehingga dia tahu di mana posisinya. Inilah pengukuran absolut. Kelebihannya, dimanapun dia berada, akan tahu posisinya. Ada lagi pengukuran yang lain, yaitu sistem inkremental. Ini contohnya absolut yang tidak langsung. Yang ini tadi absolut yang langsung. Oke. Nah, kita lihat di sini, inilah yang inkremental. Inkremental dia tidak mengkodekan setiap tempatnya, dia cuma nyala mati, nyala mati, nyala mati, gelap terang, 01, 01, 01 terus menerus. Gimana untuk memeriksa posisinya seperti ini? Maka dengan cara menambahkan. Jadi kalau gerakannya di sini, dimulai dari sini, dia gelap, terang, berarti dia tadinya 0 ditambah 1 jadi 1. Di sini jadi gelap lagi, maka ditambah lagi 1 tambah 1 jadi 2. 2 tambah 1 jadi 3. Nah, sehingga diketahui posisinya. Nah, sistem inkremental atau penambahan. Kelebihan daripada sistem ini mudah dibuat. Kalau kita lihat tadi di absolut, dia harus berapa lampu yang digunakan, berapa sensor yang digunakan, dan masing-masing bikin kodenya pun juga sulit. Tapi kalau di sini, di inkremental, ini kodenya mudah sekali. Cuma gelap terang saja, sehingga pembuatannya sangat mudah. Akan tapi kekurangannya, ketika pertama kali dihidupkan, dia tidak tahu di mana tempatnya. Maka ciri-ciri dari inkremental ini, biasanya ketika dihidupkan dia direset dulu, mundur sampai ke tombol reset. Ketika dia menyentuh tombol reset, barulah tahu posisinya, ini posisi ke 0. Baru dia bergerak, kalau ke kanan ditambahkan, kalau ke kiri dikurangi. Seperti itu. Ini yang pengukuran inkremental yang langsung. Sedangkan yang tidak langsung, seperti ini. Udah. Oke, mungkin itu dulu. Kita akan lanjutkan lagi dengan bahasan yang lain, yaitu sinyal pengukuran bisa analog dan digital. Oke, sementara video ini kita cukupkan. Kita akan lanjutkan video selanjutnya tentang sinyal pengukuran.